Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita bersekutu dalam ibadah, meskipun di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Kasih Tuhan yang begitu besar yang kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka Tuhan senantiasa memberitakan sabdanya melalui Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Hukum kasih yang dinyatakan Tuhan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita diperhadapkan dengan hukum kasih ini, kita sadar bagaimana perjalanan hidup kita untuk mengasihi pada Tuhan dengan segenap hidup kita, dan mampu juga kita wujudkan untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kita belum mampu untuk melakukan kedua hukum ini, meskipun sederhana dan mudah untuk dihafalkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita semua, karena dosa dan kesalahan kita merasa letih, kita merasa lesu, kita ungkapkan bersama-sama dengan jujur di hadapan Tuhan dengan Kidung Jemaat
nomor 358. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, semua yang letih lesu berdosa bercela. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang kecil, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Siapapun yang mau datang kepada Tuhan Yesus maka akan menerima rahmat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berita anugerah sebagai rahmat Allah yang kita terima saat ini, marilah kita dengarkan dari kitab Filipi pasal yang pertama. Kitab Filipi pasal yang pertama ayat 29 demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan marilah kita dengarkan juga petunjuk hidup baru yang akan saya baca dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 demikian sabda Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa syukur kita karena kita telah menerima rahmat Tuhan dan bahkan petunjuk kehidupan yang baru yang menjadi dasar untuk kita menjalani kehidupan ini. Kita sambut bersama ungkapan syukur kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuki doa syukur dan syafaat. Mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan dengan tunduk kepala. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami puji di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, yang memelihara, memberkati, dan menjaga kami. Dalam perjalanan kami, pribadi lepas pribadi di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai tantangan, rintangan, cobaan yang terjadi, bahkan tekanan-tekanan dalam hidup ini. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa hadir dan menolong kami, bahkan memberikan kami kekuatan, penghiburan, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami meskipun kami sadar sebenarnya kami ini tidak layak, karena kami sering berbuat dan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan melanggar perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami sering hanya menuruti keinginan-keinginan kami, hawa nafsu kami yang lebih dominan dalam hidup ini. Namun kasih-Mu ternyata tak terhalangi dengan keadaan kami. Engkau senantiasa memanggil kami dan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menerima anugerah yang besar, pengampunan daripada-Mu, dan Engkau sendiri menyucikan kami. Melalui darah-Mu yang kudus, Engkau membasuh kami, sehingga kami layak jikalau hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini, meskipun dalam situasi kondisi yang sekarang ini masih dipengaruhi dengan adanya wabah COVID-19, kami bisa beribadah bersama meskipun di tempat masing-masing. Namun kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah yang memelihara dan menjaga kami. Engkau berkenan memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau saat ini Tuhan ada saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan karena sakit, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip, seperti Bapak Teguh Wiono, seperti Ibu Nurmina Bangun, demikian juga Ibu Sutarto yang saat ini juga masih dalam perawatan oleh para dokter dan juga oleh para perawat, para medis, bahkan obat yang diberikan Tuhan itu menjadi sarana Engkau memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini. Karena kami menyadari Tuhan memang benar kami ini terbatas. Kami tidak mampu berbuat apapun tanpa pertolongan daripada-Mu. Hanya Engkaulah yang punya kuasa untuk memulihkan. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Demikian juga seluruh warga jemaat Tuhan, Engkau berkenan memberikan kesehatan agar saudara-saudara kami, khususnya warga jemaat GKJ Rembang, pepantan-pepantan, yang saat ini juga menunaikan aktivitas di tengah-tengah dunia ini, dengan dipengaruhi dampak COVID-19.
Tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau yang telah menjaga kami. Engkau yang telah melindungi kami, Tuhan, dan Engkau yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya boleh berserah dan bersyukur kepadamu. Kami juga menyerahkan seluruh anggota majelis, pengurus komisi-komisi, kiranya Tuhan juga mampukan untuk menunaikan tugas secara khusus ini. Program-program kerja kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Dan juga kami menyerahkan gereja-gereja baik yang ada di Indonesia maupun yang di seluruh dunia, yang saat ini juga berdoa Tuhan supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir. Untuk itu Tuhan, karenanya Engkau yang punya kuasa untuk memulihkan kembali, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan normal, kami bisa membangun bersama ekonomi dan yang lain, agar semuanya itu Tuhan kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami yang saat ini juga berupaya untuk mengendalikan bahkan memulihkan keadaan ini. Tetapi Tuhan, Engkau berkenan campur tangan untuk menuntun, menolong pemerintahan bangsa dan negara ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar semua yang dilakukan dalam upaya untuk saling gotong royong satu dengan yang lain. Dan juga ajarkanlah kami senantiasa masyarakat untuk senantiasa disiplin dengan anjuran pemerintah, agar segera dapat dipulihkan keadaan ini. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi kami, menolong kami, menyiapkan telinga kami untuk mendengar, bahkan hati kami untuk senantiasa merenungkan firman ini siang dan malam. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan senantiasa hadir, menolong kami dan memampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhir di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa
membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Sampai di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini kita bersama-sama beribadah Minggu tanggal 21 Juni 2020. Minggu ini sebenarnya minggu biasa. Jadi minggu biasa yang ke-12 untuk simbol warna itu saat ini adalah hijau. Selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya sehat-sehat saja nggih? Sehat walafiat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita dengarkan, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Injil Matius pasal 10, ayatnya ayat 24 sampai 39. Tentu kita berbahagia Bapak Ibu, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama mendengar, merenungkan, bahkan firman Tuhan ini dapat kita pahami, menjadi dasar kita untuk bagaimana kita menjalankan tugas panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yang tentu masih dalam suasana adanya wabah COVID-19 ini. Tentu kita sebagai manusia yang terbatas, kita mesti takut. Ketakutan ini sebenarnya juga menjadi bagian dalam hidup umat manusia. Tapi kita sebenarnya kalau ada di dalam Tuhan, ya kita tidak dikuasai oleh ketakutan.
Maka Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema kita untuk hari ini adalah komitmen. Ada komitmen. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada keputusan batin, ada greget. Ya. Komitmen untuk hidup dalam Kristus. Loh, apa selama ini kita tidak hidup dalam Kristus? Pertanyaannya begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya menghendaki agar kita itu mau hidup di dalam Kristus. Seperti apa hidup di dalam Kristus ini? Kita ini dipanggil untuk bagaimana kita itu merasakan, mengalami, dan bahkan melakukan yang kita alami. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, yang kita rasakan. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, berupa pengampunan. Artinya kita itu sebenarnya diberikan ruang yang begitu luas, dipanggil untuk Tuhan untuk menerima pengampunan, diberikan kesempatan. Maka sungguh berbahagia Bapak Ibu, kalau kita hitung seberapa besar dosa kita ini, tetapi Tuhan kasih-Nya itu memang tak terbatas, memberikan ruang bagi kita untuk menerima pengampunan dosa itu. Dan kita memperoleh kehidupan yang baru. Kita dipanggil supaya kita itu selalu belajar. Belajar untuk apa? Untuk taat dan setia kepadanya. Bukan sebaliknya malah. Sebaliknya itu bisa saja memanfaatkan kasih setia kepadanya, kasih karunia Allah untuk hidup di dalam dosa. Artinya apa? Ya kita kadang-kadang karena Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang tidak pernah memperhitungkan dosa kita, Allah yang selalu memberikan kesempatan, kadang-kadang kita juga bisa berpikir, besok kan diampuni Tuhan lagi. Nah itulah namanya kita itu memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu harapan Tuhan tidak seperti itu. Itu akan menyakiti hati Tuhan. Kita juga sadar bahwa hidup taat dan setia kepada Kristus bukan perkara yang mudah. Kadang hawa nafsu kita yang lebih dominan, keinginan-keinginan kita yang lebih dominan dalam hidup ini. Ada memang banyak tantangannya yang dapat membuat iman kita ini lemah dan akhirnya mengingkari tugas panggilan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang ini diperlukan adanya sebuah keputusan batin. Komitmen kita untuk bagaimana kita akan menjalani hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau itu tidak ada keputusan secara pribadi, maka bagaimana kita dapat merasakan dan mengalami karunia Tuhan dalam hidup ini? Jadi komitmen yang kuat supaya kita tetap dapat hidup di dalam Kristus. Komitmen hidup di dalam Kristus harus diperjuangkan. Kita harus
belajar terus dalam hidup ini meskipun kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun. Tetapi bagaimana ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan? Kita terus belajar. Maka itu perlu perjuangan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi, sebab Tuhan memelihara dan melindungi kita. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita hidup bersandar pada Tuhan. Karena memang itulah kata iman, mengiyakan dan berserah, artinya hidup kita secara total bersandar hanya kepada Tuhan. Dengan juga memperteguh bagaimana keputusan batin kita untuk berani hidup di dalam Kristus itu. Kalau kita kembali pada kitab Matius pasal 10 tadi. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Dalam bacaan ini kita menemukan ada keterkaitannya murid dengan gurunya. Hamba dengan tuannya. Dituliskan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, murid adalah seorang yang terus belajar dari gurunya. Sedangkan hamba adalah seorang yang taat dan setia kepada tuannya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami yang sama seperti yang dialami oleh gurunya, yaitu Yesus. Jika yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan sampai kepada kematian di kayu salib sebagai akibat kesetiaannya kepada Bapanya, maka para murid juga harus belajar dari gurunya ini dalam menghadapi tantangan hidup, cobaan hidup, persoalan-persoalan hidup, menghadapi penderitaan yang seperti itu. Akan menjadi kebanggaan jika para murid dapat turut menderita bersama Kristus. Sebab hal itu berarti mereka turut dilibatkan dalam karya penyelamatan Allah atas umat manusia, atas dunia ini. Nah, siapakah manusia sehingga Allah melibatkan mereka dalam rencana keselamatan atas manusia dan dunia ini? Itu adalah sebuah kehormatan. Nah, keselamatan itu sendiri apa sebenarnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadang-kadang kita berbicara masalah keselamatan. Keselamatan itu sebenarnya bagaimana kehidupan manusia yang karena dosa maka hubungannya putus. Maka manusia menjadi manusia yang mati tanpa ada hubungan dengan Tuhan, sang sumber hidup. Akhirnya berdampak hubungan manusia dengan manusia juga mengalami kerusakan. Hubungan manusia dengan ciptaan juga mengalami kerusakan. Lah itulah sebenarnya kasih Allah. Allah melakukan karyanya itu untuk memulihkan kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Itulah keselamatan. Maka siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia ada di dalam ciptaan yang baru. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menegaskan agar para murid tidak takut terhadap kuasa-kuasa jahat. Memang di sekitar kita banyak kejahatan yang menghalangi mereka. Kuasa jahat itu akan terus menebar. Ya, menebar kebencian supaya para murid menjadi lemah dan meninggalkan Tuhan Yesus.
Namun sebaliknya para murid harus yakin bahwa kebenaran akan menang di kemudian hari. Pada saatnya semua akan terbuka. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditutup-tutupi. Maka tidak ada yang bisa dirahasiakan di mata Tuhan. Disimpan juga tidak bisa. Maka mereka harus tetap berani dan terus terang dalam menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, para murid Yesus hanya boleh takut itu hanya kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Para murid harus meyakini bahwa Tuhan Yesus akan setia menyertai dan melindungi dan bahkan memelihara hidup kita, hidup mereka yang tetap setia dan taat. Kesetiaan Tuhan Yesus ini harus pula dibalas dengan kesetiaan para murid-muridnya dan hamba-hambanya. Dengan demikian ada kesetiaan yang timbal balik antara murid dengan gurunya, antara hamba dengan tuannya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, sehingga ia menyatakan dengan sabdanya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ini sabda Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus memang membawa pemisahan, tidak kedamaian. Memisahkan antara anak dengan orang tua, memisahkan dan yang lain sebagainya. Artinya akan terjadi pertentangan bahkan antara orang-orang terdekat, yaitu seisi rumah. Dalam menentukan pilihan, orang harus memilih untuk tetap setia kepada Tuhan atau setia dan mengasihi pada orang-orang terdekat, yaitu seisi rumahnya. Nah, untuk semacam itu tentu dibutuhkan pengorbanan. Kesetiaan kepada Tuhan Yesus harus mendapatkan tempat yang lebih utama. Jadi mengasihi Yesus itu lebih utama dan di atas segala-galanya. Serta berlaku setiap waktu atas pilihan untuk hidup setia kepada Tuhan Yesus. Kita juga akan menikmati hidup yang sebenarnya. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kadang sabda Tuhan ini juga sulit untuk kita pahami. Di satu sisi Tuhan menghendaki supaya kita saling mengasihi. Di satu sisi di sini Tuhan mengatakan bahwa di sana ada pemisahan. Yang dimaksud dari sabda Tuhan ini supaya apa? Orientasi hidup kita ini sebenarnya harus berorientasi pada Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan bagi hidup kita. Orientasi kita lebih dominan. Fokus hidup kita boleh bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada yang lain. Kadang kan kita mengandalkan orang, bersandar pada orang. Apa maksudnya? Kita kadang-kadang tidak sadar pada saat kita misalnya sakit misalnya. Kadang-kadang kita itu mengandalkan si A, si B, mengandalkan itu, tapi kita tanpa berpikir semua yang terjadi untuk pemulihan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Nah, ini kadang-kadang tidak kita sadari hal ini. Akhirnya fokus hidup kita hanya kepada si A, si B. Fokus kita tidak kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah dengan firman Tuhan ini
juga merubah cara berpikir kita, mindset kita, agar kita menjalani hidup ini, apalagi sekarang ini kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Kita tidak mengandalkan si A, si B, tetapi bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan keadaan ini. Hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk pemulihan keadaan menjadi normal kembali. Kita senantiasa berdoa supaya segala sesuatu yang terjadi ini di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, marilah kita punya komitmen untuk tetap setia, taat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Itulah di dalam kita menjalani hidup ini supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita setelah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita satukan pikiran dan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah untuk mengakui, untuk memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa syukur kita, marilah kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan, kita dengarkan sabda Tuhan sebagai dasar kita. Kitab Mazmur 96 ayat 8 demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian Bapak Ibu sabda Tuhan yang mendasari kita untuk bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 337, kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan baitnya yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Lautnya
kita serahkan persembahan ini dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang telah memelihara kami dan memberkati kami. Berkat-Mu yang boleh kami alami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, perkenankan kami saat ini, kami boleh mengambil sebagian dari berkat Tuhan, kami kumpulkan sebagai persembahan kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah dan sucikanlah persembahan kami ini, serta ajarkanlah kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan persembahan ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422. Kidung Jemaat 422, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Kita nyanyikan bait yang pertama, Di Jalan Kuku Diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi.